Selamat pagi, Sus. Iya Bu, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Pagi ini, saya dan keluarga saya ingin melakukan pemeriksaan terhadap salah satu keluarga kami. Apakah dokternya ada? Oh iya, silakan Ibu mengambil nomor antrian terlebih dahulu ya. Sebentar, saya akan panggil sesuai nomor urut. Baik, suster. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, mari masuk Bu, silakan duduk. Begini, Dok, kedatangan kami di sini untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara kami. Seperti yang dokter lihat, payudara bagian kanan kakak saya mengalami pembengkakan dan ini membuat kakak saya mengalami nyeri di dadanya. Dan ini sudah dia rasakan selama setahun, Dok. Sakitnya sudah dirasakan setahun, tapi kenapa baru diperiksa sekarang Bu? Seharusnya saat Ibu merasakan penyakit tersebut, Ibu langsung memeriksanya. Jangan dibiarkan seperti ini Bu. Sebenarnya saya dari dulu mau periksa dok, tapi saya takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan Ibu. Kalau untuk melakukan pemeriksaan seperti ini, kan gunanya untuk mengetahui penyakit Ibu. Tidak ada tindakan macam-macam juga kok Bu. Semua pemeriksaan yang kami lakukan di rumah sakit ini sesuai dengan yang seharusnya. Ya sudah, kalau begitu kita lakukan pemeriksaannya sekarang. Mari ikut saya Bu. Baik Bu, hasil pemeriksaannya sudah keluar dan akan kita lihat bersama-sama. Jadi di sini tidak ada manipulasi data, sehingga Ibu tidak perlu takut dengan hasil pemeriksaannya ya Bu. Bagaimana hasilnya dokter? Baik, sebelum saya bacakan hasilnya, saya harap Ibu dan keluarga jangan panik dan tetap percayakan segala tindakan kepada kami ya Bu. Iya, Dok. Baik Bu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada benjolan yang cukup besar di dalam payudara Ibu. Ini menyebabkan Ibu sering merasakan nyeri dan akhirnya terjadi pembengkakan. Karena di benjolan ini yang apabila dibiarkan semakin lama dia akan semakin besar. Hasil diagnosa juga menunjukkan bahwa benjolan ini kemungkinan besar adalah tumor. Dan jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak buruknya adalah operasi pengangkatan tumor tersebut. Apa? Tumor dok? Tapi bagaimana mungkin dok? Hasil yang saya lihat, penyebab tumbuhnya tumor di payudara ibu karena adanya pemumpukan cairan yang lama-kelamaan mengeras dan memadat dengan sendirinya. Hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan hormon kewanitaan. Apakah harus cara operasi, dok? Iya Bu, dikarenakan benjolan ini sudah semakin besar dan apabila dibiarkan bisa membahayakan keselamatan ibu dan dunia. Begini saja Bu, Ibu jelaskan kepada keluarga yang ada di rumah terlebih dahulu seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian, jika keluarga Ibu setuju, minggu depan Ibu bisa kembali ke sini untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Iya dok, ada baiknya saya kabari keluarga saya dulu termasuk anak-anak saya. Kalau mereka sama setuju, minggu depan saya akan kembali ke rumah sakit untuk bertemu dokter dan melakukan proses selanjutnya. Baik, kalau begitu Bu, saya tunggu kabarnya ya Bu. Iya dok, kalau begitu kami permisi dulu. Selamat pagi dokter, terima kasih. Iya, selamat pagi. Ibu sudah pulang. Bagaimana hasilnya, Bu? Biarkan ibu dan tante masuk ke dalam dulu. Kita bicaranya di dalam, jangan di luar seperti ini. Oh iya, maaf. Mari masuk, Bu, Tante. Jadi keputusannya bagaimana ibu? Biar tante yang jelaskan. Jadi dari hasil pemeriksaan rumah sakit, ini adalah tumor yang semakin membesar karena tidak ada pemeriksaan selama setahun. Iya, dan dokter menyarankan
penyembuhannya dengan tindakan operasi pengangkatan tumor tersebut, guna untuk menghindari hal buruk yang bisa terjadi. Tetapi hal ini belum kami setujui. Kami meminta waktu untuk membicarakan kepada kalian dulu. Kalau kalian menyetujui, kami juga ikut menyetujuinya. Tumor? Iya nak, dokter bilang penyebab munculnya tumor ini karena adanya penumpukan cairan di dalam payudara ibu. Karena ibu tidak pernah periksa, akhirnya cairan ini menjadi keras dan memadat pada payudara ibu. Makanya payudara ibu itu membengkak dan seperti tantemu bilang, tindakan yang dilakukan adalah operasi nak. Kalau dengan cara operasi bisa menyembuhkan ibu, saya setuju. Itu juga untuk kebaikan ibu. Iya, kami setuju. Iya, kami setuju. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, mari masuk. Silakan duduk, Bu. Perkenalkan dok, nama saya Suci, anak dari Ibu Wahyuni yang minggu lalu melakukan pemeriksaan di sini dok. Oh iya, jadi bagaimana keputusannya? Kami semua setuju dok, jika memang dengan tindakan operasi merupakan jalan satu-satunya untuk kesembuhan ibu kami. Kalau begitu, hari ini Ibu Wayuni akan dirawat inap di rumah sakit. Dan besok operasinya sudah bisa dimulai. Untuk pengurusan yang lain seperti administrasi nanti akan dibantu oleh perawat Widya di bagian administrasi rumah sakit. Iya dokter, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang, Sus. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya, Sus, saya mau tanya, untuk pengurusan biaya rawat inap dan operasi rumah sakit bagaimana, Sus? Baik Mbak, untuk administrasinya bisa diselesaikan di sini. Ini ada beberapa yang harus diisi terkait kebutuhan pasien selama dirawat di rumah sakit ini. Silakan Mbak, diisi. Oh iya, Sus, terima kasih atas bantuannya. Iya Mbak, sama-sama. Selamat pagi Ibu Wahyuni. Pagi sus. Ibu, perkenalkan, nama saya Suster Widya. Hari ini saya bertugas dari jam 7 sampai 2 siang. Ibu lebih senang dipanggil apa? Panggil aja Ibu Wahyuni sus. Baik Ibu Wahyuni, sekarang usianya berapa Bu? Umur saya sudah 40 tahun sus. Wah, tapi masih kelihatan seperti umur 30 ya. Ah, suster bisa aja. Ibu kesini sama siapa? Saya di sini ditemani anak saya dan saudara saya. Kebetulan mereka lagi keluar, ada yang membeli sesuatu dan juga ada yang pulang untuk mengambil baju ganti. Ibu keadaannya bagaimana hari ini? Masih sakit di payudara sebelah kanan saya, sus. Apa sebelumnya Ibu sudah minum obat? Sudah, sus. Baik Bu, dari keluhan yang Ibu sampaikan, nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan darah. Sebelum Ibu melakukan tindakan operasi besok, apakah Ibu bersedia? Iya, sus, saya bersedia. Baik Ibu, pemeriksaan darah nantinya akan dilakukan oleh petugas laboratorium yang akan datang ke ruangan, mengambil darah untuk diperiksa. Ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak, sus, saya mengerti. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih atas waktunya, sus. Iya Bu, sama-sama. Selamat siang Bu, maaf mengganggu waktu istirahatnya. Bu, hasil pemeriksaan darahnya sudah ada. Dan untuk waktu operasinya sesuai kesepakatan awal akan dilakukan besok pagi jam 6. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya, dok, saya bersedia. Baik Bu, untuk penjelasan lebih lanjut tentang persiapan operasi akan dijelaskan oleh perawat anestesi. Kalau begitu, saya kembali ke ruangan saya dulu ya Bu. Permisi. Selamat malam Ibu Wahyuni, perkenalkan nama saya Yuliana, perawat anestesi yang bertugas malam ini. Bagaimana keadaan Ibu saat ini? Malam, sus. Masih seperti kemarin, suster. Baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan untuk persiapan operasi besok. Jadi gini Bu, besok saat dilakukan operasi,
akan dilakukan pembiusan di daerah punggung. Jadi nanti pada bagian dada sampai kaki akan mati rasa. Apakah Ibu mengerti? Iya sus, saya mengerti. Suster, kalau saya minta dibius total boleh tidak? Baik Bu, nanti saya akan bicarakan dengan dokter. Sepertinya Ibu sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Ibu jangan takut ya. Iya sus. Ibu, sebelum operasi saya akan mengajarkan teknik nafas dalam. Ini bisa digunakan saat Ibu merasakan nyeri atau merasakan tegang. Iya sus. Mari Bu, saya bantu ke posisi setengah duduk. Kita akan mempelajari teknik nafas dalam. Jadi ikuti arahan saya ya Bu. Pertama, Ibu tarik nafas melalui hidung. Kemudian keluarkan dari mulut. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah merasa lega setelah melakukan teknik nafas dalam? Iya sus, saya sudah merasa lega melakukan teknik nafas dalam. Baik Bu, teknik nafas dalam ini bisa Ibu lakukan tanpa bantuan perawat saat Ibu merasakan nyeri setelah operasi. Ibu mengerti? Iya sus, saya mengerti. Baik Ibu, jika sudah mengerti apa yang telah saya jelaskan, saya kembali ke ruangan saya dulu ya Bu. Permisi Bu. Ya, selamat malam Ibu Wahyuni. Malam sus. Ya Bu, perkenalkan nama saya Suster Yuli. Di sini saya menggantikan Suster Widya. Saya di sini bertugas dari jam 2 sore sampai jam 9 malam. Ya Bu, sekarang saya akan memberitahukan kepada Ibu sehubungan dengan persiapan operasi besok. Untuk persiapannya, Ibu harus berpuasa selama 8 jam, dimulai dari jam 9 malam sampai waktu operasi. Bagaimana Bu? Apa Ibu sudah mengerti? Kenapa sus kakak saya harus puasa dulu? Puasa di sini dilakukan supaya nanti saat dilakukannya operasi tidak mengganggu jalannya operasi. Apakah tidak mempengaruhi kesehatan saudara saya, Sus? Dan bagaimana dengan obatnya? Tidak kok Bu. Percayakan semua tindakan kepada kami dan tidak usah khawatir mengenai obat yang akan diberikan. Semuanya akan baik-baik saja. Ya Sus, kalau begitu operasi ini saya harap saudara saya bisa sembuh dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja ya Bu pada Yang Maha Kuasa. Iya Sus. Baiklah, kalau begitu sekarang Ibu harus istirahat. Ya, jangan banyak pikiran, siapkan diri Ibu untuk menjalani operasi besok. Kebetulan sekarang tugas saya sudah selesai. Nanti ada teman saya yang akan menggantikan saya. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa memanggil perawat lain yang sedang bertugas malam ini. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu. Selamat beristirahat dan terima kasih. Iya sus, terima kasih. Selamat malam Ibu Wahyuni. Malam sus. Ibu, bagaimana perasaannya setelah dilakukan operasi? Ini sus, bekas operasinya masih sakit. Ibu jangan khawatir ya, sakit setelah operasi itu wajar. Nanti juga bisa sembuh kok, asalkan makan dan minum obatnya yang teratur ya Bu. Memang makanan seperti apa yang saya harus makan sus biar cepat sembuh? Makanan yang baik dan bergizi yang berguna untuk proses pemulihan luka bekas operasi Ibu. Untuk proses penyembuhan luka operasi, Ibu harus banyak mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C, misalnya jeruk. Kira-kira proses pemulihan lukanya masih lama nggak sus? Kalau misalkan Ibu makan sesuai apa yang dianjurkan, maka proses pemulihannya akan lebih cepat. Apa saya boleh makan makanan di rumah sus? Maaf Bu, tidak boleh. Selama proses pemulihan, Ibu hanya boleh makan makanan dari rumah sakit sesuai yang dianjurkan.
Apakah Ibu sudah mengerti? Iya, Sus, saya mengerti. Ibu, sebelum saya kembali ke ruangan, saya akan mengajarkan Ibu latihan bergerak supaya badan Ibu tidak kaku. Baik Bu, saya permisi dulu ya, karena masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Selamat beristirahat Bu. Iya, Sus, terima kasih. Selamat pagi Ibu Wahyuni. Pagi, Sus. Ibu, pagi ini saya membawakan sarapan untuk Ibu. Silakan dimakan ya Bu, supaya Ibu cepat sembuh dan bisa segera pulang. Iya, Sus, saya akan menghabiskannya. Mbak, ibunya dibantu makan dengan cara disuap ya, biar makannya lahap dan Ibu juga cepat sembuh. Iya, Sus. Baiklah, kalau begitu saya ke ruangan saya dulu ya. Permisi Bu, Mbak. Iya, Sus, terima kasih. Berhubung kondisi Ibu sudah mulai membaik, hari ini Ibu sudah diperbolehkan untuk pulang atas izin dari dokter. Tapi, minggu depan Ibu harus kembali lagi ke rumah sakit untuk mengecek bekas luka operasi Ibu ya. Bagaimana Bu? Apa ada pertanyaan lain? Tidak, Sus, saya mengerti. Mbak, Ibu Wahyuni dijaga ya. Pola makannya diatur supaya Ibu Wahyuni selalu sehat. Baik, Suster. Terima kasih. Baik Bu, kalau begitu saya permisi ke ruangan saya ya Bu. Iya, Sus, terima kasih ya.